Hi there, thank you for coming back. Well, in the previous video, we learned about the reflexive pronouns. Unfortunately, in this video, we are still learning about the pronouns, but something different. We call it the indefinite pronouns. Well, I'll explain later the details. And first, please look at the board. Have you heard something or anything? Which one do you think the correct option here? Something or anything? Okay. Would you like something or anything to drink? Something or anything. She doesn't know somebody or anybody here. Let's go somewhere or anywhere fun this weekend. Somewhere or anywhere. Sit somewhere or sit anywhere you like. Take something or anything you need. Well, try to analyze, try to look at it carefully, and then please decide which one is the correct option here. Okay? Well, these are the correct sentences. Okay? Have you heard anything? Bukan something. Okay? Please look through, ya. Take anything you need. Bukan take something. Well, do you know the reasons of all of this? Alasan-alasan ini kenapa seperti itu? Do you know? Yeah, I'll explain later, ya. Well, number 7. She doesn't want nothing or anything. I have nothing or I have anything. I know nobody or anybody here. He went nowhere or anywhere last weekend. She told me everything or anything. Everyone or anyone passed the test. Everyone is or are ready. No one loves me atau no one love me. Well, I hope by the end of this video, you will be able to answer all of this. Okay? Saya harap nanti setelah selesai kalian menonton video ini, kalian bisa menentukan mana yang benar. Ya, kalian bisa menjawab. Okay? So, get ready. Okay, so our today's lesson is about the indefinite pronouns. Yeah, there are many indefinite pronouns. Yeah, so you try to focus. Yeah, don't get confused. Yeah, jangan bingung karena banyak sekali nanti ya. Yang pertama, ya, ada something dan anything. Okay, somebody or anybody, someone or anyone, somewhere or anywhere. Jadi ada some dan ada juga any, ya. Saya harap di A1 kita belajar mengenai the difference between some and any. Ya, ini mirip-mirip ya. Cuma hanya tambahan thing, body, one, where. Oke, itu saja bedanya, tapi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi kalau kalian sudah paham mengenai perbedaan some dan any, ini sangat membantu, tetapi ini nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Selain itu ada nothing, ada nobody, ada no one, dan ada nowhere. Ingat di sini ya, untuk yang no one itu there are two words ya, ada dua kata di situ ya, ada spasi antara no and one. Ya, no one. Oke. Jadi ada no, oke. Yang tadi some atau any, sekarang yang no. Oke. The last one, ini yang terakhir. Everything, everybody, everyone, everywhere. Oke, yang terakhir every. Oke, dan totalnya ada 4 dan masing-masing juga 4 ya. Tadi ada some, ada any, ada no, ada every. Some juga ada 4 ya. Something, somebody, someone, somewhere.
Any juga, anything, anybody, anyone, anywhere. No juga, nothing, nobody, no one, nowhere. Dan begitu juga untuk every. Oke? Nah, kita lihat masing-masing ya, fungsinya berbeda ya, masing-masing. Let's see number one first. Something. Ya, semua some. Ya. Something artinya sesuatu, somebody, someone artinya seseorang, ya, somewhere suatu tempat. Nah, sebenarnya somebody dan someone itu sama, ya. Bedanya hanya kalau someone itu lebih formal, sementara yang somebody lebih casual, oke? Tapi fungsinya sama, artinya sama, ya. Kamu bisa menggunakan somebody atau someone, oke? Let's see the use, ya, kegunaan daripada some ini. Yang pertama yaitu we use something dan some lainnya itu untuk yang positive statements. Jadi kalau kalimatnya positif, artinya kalimatnya tidak mengandung kata not. Jadi kita harus menggunakan some, tidak any. Oke? Yang kedua, we also use some untuk yang offers, merupakan tawaran. Dan juga untuk yang request. Request itu permintaan. Nah, biasanya kalau permintaan itu kan biasanya juga dalam bentuk kata tanya, ya. Tapi kalau bertanya sama meminta itu beda ya. Kalau bertanya ya bertanya saja. Kalau meminta kita mengharapkan, we expect yes. Kita mengharapkan jawaban ya. Kan kita meminta supaya dikasih, ya. Jadi harapan kita itu yes. Nah, pada saat kita meminta sesuatu, kita juga menggunakan some, tidak menggunakan any. Oke? Nanti detail ya. Yang pertama untuk yang positive statement dulu ya, kita lihat contohnya. There is something in my bag. Ini kalimat positif ya. Ada sesuatu di tas saya. Nah, kenapa dibilang indefinite pronoun? Karena tidak spesifik sesuatu itu apa. Ya, baik saya, si pendengar, saya tidak terlalu tahu sesuatu itu apa sih sebenarnya. Pokoknya sesuatu saja. Makanya dibilang sebagai indefinite pronoun. Oke? Another one, I met someone new today. You can also say, I met somebody new today. Itu sama saja. Ya, saya bertemu seseorang yang baru hari ini. Tadi ya, sudah bertemu. Ya. Let's go somewhere fun this weekend. Mari kita pergi ke sesuatu tempat yang menyenangkan di akhir pekan ini. Ya, sesuatu tempat yang menyenangkan. Jadi ini kalimat positif. Ya, jadi kalau kalimat positif kita pakai some, tidak boleh menggunakan anything, anyone atau anywhere di dalam kalimat ini. Harus some. Oke? Nah, number 2 untuk offers dan untuk request. Ya, let's see the example ya. Would you like something to drink? Nah, kalau kita menawarkan sesuatu, biasanya kalau kata would you like, ya maukah kamu, ini penawaran ya, ini offer. Ya, kalau offer, we offer something, jadi kita menggunakan some bukan any. Ya, bukan would you like anything to drink. Would you like something to drink? Maukah kamu minum sesuatu? Oke? Can I speak to someone in charge? Atau can I speak to somebody in charge? Bolehkah saya berbicara pada seseorang yang berwenang? Nah, ini request. Kita meminta. Kita mau bicara pada seseorang dan kita mengharapkan dikasih. Kita mengharapkan jawaban yes. Bukan hanya sekedar bertanya, tetapi meminta. Request. Jadi kalau request meminta, kita menggunakan some bukan any. Oke, bukan anyone tetapi someone. Alright? Number 3. Can we sit somewhere quieter? Bolehkah kita duduk di suatu tempat yang lebih tenang? Mungkin sekarang kita berada di suatu tempat yang berisik, ya. Quiet menjadi quieter. Jadi quiet itu diam atau tenang. Quieter itu comparative adjective. Kita sudah belajar di kelas A1 ya. Jadi
kita mau minta. Karena sekarang berisik, jadi kita mau minta untuk pindah. Jadi tentu kita mengharapkan jawaban yes, karena kita mau minta, bukan hanya sekedar bertanya. Karena ini request, maka kita menggunakan somewhere, bukan anywhere. Ya, jadi tidak boleh menggunakan anywhere di sini, tapi menggunakan somewhere karena this is request. Oke? Paham sampai di sini ya? Jadi itu mengenai some, ya. Jadi kita gunakan untuk dua, yaitu satu untuk yang positive statement dan yang kedua untuk offers dan juga untuk requests. Oke? Now let's continue to any. Ada juga 4 ya. Anything, anybody, anyone, anywhere. Let's see the use. Kegunaannya apa? Ada 3 kegunaannya. Yang pertama untuk yang negative sentences. Yang kedua untuk yang questions. Dan juga mean it doesn't matter which. Kita bermaksud bahwa tidak masalah yang mana saja. Bebas ya. Tidak harus ini, tidak harus itu, bebas. Nanti kita lihat contohnya ya, seperti apa itu it doesn't matter which. Yang pertama dulu yang negative statement atau negative sentences. Negative artinya ada kata not atau mengandung kata not di dalam kalimat. Itu artinya negative ya. I don't want anything. Ada don't di situ. Itu kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif we use anything, bukan something. Ya, tidak boleh something di sini, harus anything. Oke? She doesn't see anybody. Bukan somebody tapi anybody because this is didn't, negative. Ya? You can also anybody atau anyone, sama saja ya. We can't go anywhere today. Kita tidak bisa kemana-mana hari ini. Tidak bisa, itu negatif. Jadi anywhere, bukan somewhere. Nah, selain yang negative sentences, kita juga menggunakan yang any ini untuk questions. For example, do you want anything? Kita bertanya, maukah kamu sesuatu? Ya, ini pertanyaan loh. Did you meet anyone at the party? Mungkin kemarin dia ke pesta. Apakah kamu bertemu seseorang kemarin di pesta itu? Ya. Can we park anywhere around here? Bisakah kita memarkir ke suatu tempat sekitar sini? Ya. Bisakah? Ini pertanyaan ya. Nah, mungkin kamu bertanya, lah ini pertanyaan yang tadi yang somewhere juga, itu juga pertanyaan. Sama-sama pertanyaan, tetapi kenapa yang bagian bawah itu menggunakan something? Sementara yang atas anything, kan sama-sama pertanyaan. Nah, ingat tadi yang saya bilang bahwa apabila itu berupa offers atau berupa request, maka kita menggunakan some. Tetapi kalau hanya sekedar nanya, itu menggunakan any. Beda loh, nanya dengan meminta. Kalau nanya itu, ya, kalau nanya ya, bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak. Itu bebas ya, maksudnya itu kita tidak terlalu mempermasalahkan. For example yang tadi ya, do you want anything? Dia bisa menjawab ya, dia bisa menjawab tidak. Kita tidak ngaruh ke kita ya, mau tidak ya, terserah dia. Begitu juga yang nomor 2 tadi, did you meet anyone at the party? Bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak. Tetapi kalau yang tadi yang bawah ya, can I speak to someone in charge? Bolehkah saya berbicara pada seseorang yang berwenang? Dalam arti di sini bukan hanya sekedar nanya. Kita tidak mau mengharapkan jawaban no di sini. Kita mengharapkan jawaban yes karena kita meminta. Kita maunya dibilang ya, ya. Jadi kalau kita maunya dibilang ya karena kita meminta, maka kita menggunakan some meskipun itu dalam bentuk pertanyaan. Tetapi kalau yang hanya sekedar bertanya, kita tidak peduli jawabannya yes or no, ya. Jadi kita menggunakan di situ anything, tetapi yang bawah kita menggunakan some. Oke? Seperti yang nomor 3, can we park somewhere around here? It's just a question. Ya, ini cuma nanya. Bisakah kita memarkir sekitar sini? Bisa jawabannya ya, hanya sekedar nanya. Tetapi kalau kita bilang can we sit somewhere quieter, dengan harapan kita
pindah dengan harapan kita mau dibilang ya kita pindah karena di sini berisik. Jadi itu merupakan request. Maka kita menggunakan somewhere bukan anywhere. Jadi hanya sedikit ini ya. Jadi kalian harus harus kritis sedikit ya untuk membedakan kalimatnya ya. Alright, let's continue. Mean it doesn't matter which. Kita tidak peduli atau tidak mempermasalahkan yang mana. Bebas. Ya, let's see the example ya. Take anything you need. Ambil apa saja yang kamu butuhkan. Kita tidak memaksa dia harus ini, harus itu, tapi apa saja. Nah, kalau apa saja ya bebas itu kita harus menggunakan any bukan some. Jadi tidak boleh take something you need, tidak boleh. Harus take anything you need. Ya. You can choose anybody to help you. Kamu bisa memilih siapa saja yang membantu kamu. Kamu pilih. Ya, itu terserah kamu. Ya, bebas. Ya. Sit anywhere you like. Kamu duduk dimanapun yang kamu mau. Ya, bebas. Ya. Oke, jadi kalau bebas ini kita pakai any bukan some. Ya. Alright. Jadi mungkin tadi kamu bertanya juga. Ini kan sama-sama kalimat positif juga, ya. Nah, beda ya. Kalau yang tadi yang kalimat positif itu hanya informasi saja, hanya sekedar kalimat positif biasa, tetapi bukan it doesn't matter which. Yang tadi, yang barusan tadi itu yang it doesn't matter which, tidak peduli ya, tidak bermasalah yang mana bebas. Yang tadi ya hanya sekedar positive statement, oke? Ya, jadi saya harap kalian bisa agak sedikit kritis sedikit ya, bisa membedakan ya. Alright. Itu mengenai any. Jadi ada 3 fungsinya ya. Tadi yang pertama negative sentences, questions, and mean it doesn't matter which. Alright, let's continue to know. Know juga ada 4. Nothing, bacanya bukan nothing ya. Nothing, nobody, no one. Ada 2 kata ya. No spasi one, nowhere. Ya. Let's see the example. Kegunaannya dulu ya. These words are already negative. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan not di dalam kalimatnya. Karena ini sudah negatif. Let's see the example. Ya. There is nothing in the fridge. Jadi tidak ada sesuatu di dalam kulkas. Jadi nothing ini sudah negatif, tidak ada. Jadi kita tidak boleh bilang there is not nothing in the fridge. Kita tidak perlu menambahkan lagi not di situ. Karena ini sudah negatif. Nothing ini udah negatif, udah tidak ada. Tidak ada sesuatu di situ. Oke? Begitu juga untuk yang nobody atau no one. I know nobody here. Jangan bilang I don't know nobody here. Ya. Jadi tidak perlu lagi kata not di situ. Itu udah nobody itu jadi saya tidak kenal siapa-siapa di sini. I know nobody here atau I know no one here. Saya tidak kenal siapa-siapa. We have nowhere to go. To go artinya pergi ke suatu tujuan, ya. Jadi kita tidak ada tempat tujuan, ya. Nowhere to go. Nggak ada tempat tujuan, ya. Kita nggak tahu mau kemana. Oke, jadi itu mengenai no. Jadi sudah negatif dia ya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi not. Jadi kalau ada no itu artinya ya negatif dari kata itu ya. Let's see the last one, every ya. Everything, everybody, everyone, everywhere. We talk about all people, all things, atau all places. Yeah, let's see the example. She wants to know everything. Jadi, she wants to know all things. Dia mau tahu semuanya. Segalanya. Ya, dia mau tahu segalanya, semuanya. Everyone enjoyed the party. Semua orang menikmati pestanya. He looked everywhere. Dia melihat ke semua tempat, ke mana-mana. Dia melihat ke mana-mana, ke semua tempat,
but he couldn't find his keys. Tetapi dia tidak bisa menemukan kuncinya. Nah, bicara mengenai everyone atau everybody di sini, I would like to ask you a question, ya. Everyone is busy atau everyone are busy? Kira-kira menurut kamu, according to which one is the correct sentence here? Everyone is busy or everyone are busy? Ya, jadi ini catatan grammar untuk kamu, ya. This is your note, bahwa everybody atau everyone itu secara grammar dia singular. Ya, jadi fungsinya itu adalah singular. Meskipun tadi kita sudah tahu bahwa everyone itu artinya all people, semua orang, plural, tetapi fungsinya di dalam grammar itu singular. Singular itu sama dengan he, sama dengan she. Kalau kita menggunakan subjek he atau she, pakai are atau is? Tentu kita pakai is dong, karena singular, ya. Jadi sama. Jadi anggap dia he atau she, meskipun dia all people artinya, tetapi fungsinya di dalam grammar. Jadi bahasa Inggris memang benar-benar, ya. Jadi kalian harus paham tentang ini. Jadi yang benar adalah everyone is busy, bukan are busy. Ya, begitu juga untuk everybody. Sebenarnya everybody sama aja. Everyone has a responsibility atau everybody have a responsibility. Sama aja. Fungsinya singular. Jadi anggap aja ini subjeknya he atau she. Berarti she has, bukan she have. Jadi have salah. Ya. Begitu juga berlaku untuk nobody atau no one. Ya, sama juga. Jadi bukan nobody were happy, tetapi nobody was happy. Anggap he was happy, bukan he were happy. Oke? Jadi sekali lagi nobody, no one itu singular, ya, fungsinya di dalam grammar, ya. No one likes me, atau no one loves me, atau no one like me. Nah, saya bilang tadi anggap dia he atau she. She likes, bukan she like. Ya, jadi jawabannya itu likes, bukan like. Oke? Begitu juga untuk yang somebody, ya, atau someone. Somebody needs help. Seseorang membutuhkan bantuan. Atau somebody needs help. Tentu needs help. Ya, anggap he atau she. Oke, yang terakhir, someone is waiting outside. Someone are waiting outside. Oke, ini juga is, ya, karena ini singular. Oke? Nah, ini yang terakhir, yang terakhir. Ya, masih ingat tadi saya bilang contoh yang tadi mengenai there is nothing in the fridge. I know nobody here. We will go nowhere. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh saya bilang there is not anything in the fridge? Apakah sama artinya there is nothing in the fridge? Ya, tadi kalau kamu memperhatikan tadi di awal-awal, di sini tertulis bahwa nothing sama dengan not anything. Nobody sama halnya dengan not anybody. No one sama halnya dengan not anyone. Nowhere sama halnya dengan not anywhere. Jadi kalau saya bilang there is nothing in the fridge, I can also say there isn't anything in the fridge. Ya, begitu juga ya. I know nobody here. You can also say I don't know anybody here. Ya, not any, nobody. Kalau kamu hanya taunya I don't know anybody, kamu bisa bilang I know nobody. Oke? We will go nowhere. Bagaimana mengubahnya kira-kira? Ayo. Menjadi we will not go anywhere. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Oke? Sampai di sini paham ya? Alright, ya. Ya, kembali lagi yang tadi, ya, number 7 until 14. Jadi setelah kalian belajar yang tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan mana yang benar ini? Jadi anggap ini sebagai PR kalian, ya. Jadi kalian mengerjakannya di
kolom komentar biar saya lihat ya. Kalian bisa memilih 1 atau 2 atau 5 atau semuanya juga bisa ya. Kalian jawab di kolom komentar, I'll check. Oke? Nah, seperti biasa ya, kita ada kuis juga. Seperti biasa, link kuis ada di deskripsi video. Dan ada 2 kuis yang pilihan ganda ya, multiple choice quiz and also fill in the blank. Nah, bagian B ini, bagian A mudah ya, gampang. Saya harap kalian dapat 100 di situ. Tapi bagian bawah agak sedikit rumit ya. Bagian B agak sedikit complicated, a little bit complex. So kalian coba ya. And good luck and see you in the next video. Ciao ciao.